Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Kotetsujo no Kabaneri. Cerita anime ini berfokus pada seorang pria bernama Ikoma dan perempuan bernama Mumei. Mereka hidup di suatu dunia yang hampir dikuasai oleh Kabane atau zombie yang menyerang siapapun yang ditemuinya. Setiap orang yang terkena gigitan akan kehilangan kesadarannya, kemudian berubah menjadi bagian dari Kabane. Namun hal ini tidak berlaku untuk Ikoma. Setelah digigit oleh Kabane, dia malah berubah menjadi manusia setengah Kabane yang memiliki keinginan kuat untuk menyelamatkan orang-orang dengan melawan seluruh Kabane. Akan tetapi semua orang malah takut kepadanya hingga Ikoma sempat ditinggalkan dan hampir dibunuh karena dianggap sebagai ancaman. Semuanya berawal ketika Ikoma melakukan pekerjaan seperti biasanya. Kemudian datang seorang putri kesatria untuk memperbaiki senjata ayahnya yang bermasalah. Karena terampil dalam memperbaiki sesuatu, maka dia dipanggil untuk membantunya. Lalu ketika Ikoma memeriksa senjata tersebut, ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa benteng besi akan segera datang. Hal ini menjadi masalah karena kedatangannya tidak sesuai dengan jadwal. Namun, hal ini terbilang wajar jika ada stasiun yang telah tumbang. Di saat semua pekerja membersihkan benteng besi, Ikoma melihat gadis kecil yang turun dari kereta. Seorang penjaga kemudian menghentikan gadis tersebut supaya dia melakukan pemeriksaan. Namun gadis itu malah melawan dan bilang jangan menilai orang lain dari penampilannya saja. Kemudian tuan mereka memperbolehkan gadis itu melewatkan pemeriksaan karena dia merupakan salah satu tamu kehormatan. Perlakuannya berbeda dengan penumpang lain yang harus diperiksa lalu ditahan jika ada bekas luka di tubuhnya. Tapi para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka langsung mengarahkan senjata kepada penumpang yang memiliki luka. Ikoma berusaha untuk menghentikan mereka, tapi dia malah ditahan dan penumpang tersebut ditembak ketika berusaha melarikan diri. Kemudian di malam harinya, gadis yang menjadi tamu kehormatan berkeliaran keluar istana untuk menemui Ikoma yang berada di dalam penjara. Dia memperkenalkan diri sebagai perempuan bernama Mumei dan mengatakan Ikoma itu orang yang aneh. Dia berbeda dengan kebanyakan orang yang berani membunuh karena dihantui oleh rasa takut. Lalu Ikoma pun menjawab, hanya karena demi menghilangkan rasa takut, dia tidak bisa membiarkan orang lain sampai terbunuh. Sementara itu di luar stasiun, ada salah satu benteng besi yang sedang mendekat. Petugas segera membuka gerbang karena benteng tersebut datang tepat waktu. Namun ada yang tidak beres dengan kedatangan kereta tersebut. Selain bergerak terlalu cepat, peringatan dari petugas juga tidak ada yang merespon. Maka dari itu petugas pun berusaha untuk menutup kembali gerbangnya. Namun usaha mereka tidak berhasil, sehingga menyebabkan benteng besi memasuki kawasan stasiun. Kejadian itu menyebabkan kerusakan cukup parah. Kemudian tiba-tiba saja segerombolan Kabane keluar dari benteng besi. Mengetahui hal tersebut, Mumei segera meninggalkan Ikoma. Sedangkan Ikoma kabur untuk mengambil senapan yang dia ciptakan. Dengan menggunakan senjata tersebut, Ikoma berhasil mengalahkan satu musuh. Namun pada saat itu, dia juga terkena gigitan. Sebelum bekas gigitan menyebar ke seluruh tubuh, Ikoma berusaha agar virus tidak menginfeksi otaknya. Hingga pada akhirnya dia pun selamat dan berubah menjadi manusia setengah Kabane. Ikoma sangat senang karena senjatanya bisa berfungsi dengan baik. Semua itu berkat saran dari temannya yang sama-sama bekerja di stasiun kereta. Namun di saat yang sama, temannya juga ketakutan ketika mengetahui bahwa Ikoma sudah tergigit. Sementara itu, ketika pasukan berusaha menghentikan Kabane, Mumei ternyata lebih kuat dari siapapun. Dia juga mempunyai kemampuan bertarung yang luar biasa. Kekuatannya mampu untuk membasmi segerombolan Kabane yang hampir menguasai wilayah tersebut. Sementara itu ketika Ikoma akan menaiki benteng besi, Ikoma mungkin tidak bisa lewat begitu saja karena terdapat bekas luka pada tubuhnya. Oleh karena itu, dia mencoba untuk mengalahkan Kabane yang ada di hadapannya supaya semua orang mempercayainya. Namun kesempatannya itu malah direbut oleh Mumei dan Ikoma dihadang oleh kesatria karena dicurigai sebagai Kabane. Namun untung saja Mumei membelanya sehingga Ikoma diperbolehkan lewat untuk menaiki benteng besi.
Benteng besi pun mulai dinyalakan. Saat Mumei menaikinya, dia diperintahkan untuk bertarung di bagian belakang. Namun dia menolak perintah tersebut karena sepertinya dia membutuhkan waktu untuk memulihkan tubuhnya. Akibatnya tidak ada siapapun yang bisa mengendalikan situasi, terutama saat Kabane mulai mengejar. Hanya Ikoma saja yang berani melawannya. Tapi karena itu juga orang-orang mulai merasa ketakutan karena tubuhnya mulai bereaksi seperti yang terjadi pada kebanyakan Kabane. Setelah menyelamatkan para penumpang, dia malah dianggap sebagai musuh. Seorang penjaga pun menembaknya sampai Ikoma terlempar dan dia ditinggalkan begitu saja. Di saat yang sama, para penumpang sedang mengalami masalah. Mereka tidak bisa lewat karena jembatan tidak bisa diturunkan. Di saat itulah Ikoma kembali muncul. Dia berharap mereka malu seumur hidup karena setelah dirinya direndahkan, Ikoma masih berjuang untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, benteng besi bisa melaju, akan tetapi dia tidak berniat untuk menaikinya. Di saat itulah Mumei menghampirinya dan memaksa dia untuk menaiki benteng besi. Mumei juga sempat menjelaskan kepada para penjaga bahwa Ikoma tidak berbahaya. Ikoma sebenarnya adalah setengah manusia dan setengah Kabane yang sama seperti Mumei. Tujuan perjalanan kali ini menuju benteng terbesar milik Shogun. Bisa sampai atau tidaknya, mereka tidak bisa memperkirakannya karena persediaan air dan persediaan makanan sudah semakin menipis. Sementara itu di gerbong bagian belakang, Ikoma mulai terbangun setelah sebelumnya terjadi perselisihan antara dirinya dengan Mumei. Ketika dia terbangun, Mumei bilang bahwa Ikoma sudah pulih sepenuhnya dan seharusnya sudah bisa bergerak seperti biasa. Tampaknya seorang Kabaneri mempunyai kemampuan khusus untuk memulihkan diri dengan sangat cepat. Pada awalnya Ikoma tidak percaya sepenuhnya tentang informasi Kabaneri yang diceritakan oleh Mumei. Oleh karena itu dia ingin keluar dari benteng besi karena bisa saja dia kehilangan kesadaran. Tapi jika selama 3 hari dia masih mempertahankan sisi kemanusiaannya, maka dia akan menaiki benteng besi bersama-sama dan menjadi tameng yang akan melindungi Mumei. Maka dari itu dia pun berlatih bertarung supaya siap menjadi pelindungnya. しっかりしてよね、ほんと。風邪ひも取ってない私にも力負けじゃさ。 Untuk sementara waktu, kereta besi menghentikan perjalanannya. Selain karena saluran air telah bocor, sebagian penumpang juga memiliki urusan yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, Ikoma dan Mumei masih berada di dalam kereta. Dia menceritakan masa lalu di mana Ikoma telah kehilangan keluarganya karena diserbu oleh Kabane. Mumei bilang kejadian seperti itu sudah sering terjadi. Sebenarnya Mumei juga sudah sejak lama kehilangan keluarganya. Hanya saja Mumei beranggapan bahwa yang lemah akan segera mati dan yang kuat akan tetap hidup. Ketika mereka berdua menghabiskan waktu bersama, sebagian warga yang merasa ketakutan mencoba untuk menyerang. Tapi untung saja hal itu berhasil dicegah oleh Putri Ayame. Namun setelah kondisi tersebut diatasi, tiba-tiba saja Ikoma tidak sadarkan diri, lalu dirinya berubah menjadi Kabane yang ganas. Di lain tempat, Mumei juga berhadapan dengan penumpang yang sudah berubah menjadi Kabane, sehingga kondisi yang pada awalnya aman dan terkendali seketika berubah menjadi sangat mencekam. Sebagian orang tidak bisa menerima perbuatan Mumei yang telah membunuh perempuan yang sedang mengandung. Kemudian dia menjelaskan bahwa darah anaknya sudah terinfeksi, sehingga tidak bisa lagi untuk ditolong. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali diincar oleh segerombolan Kabane. Mau tak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dan melawan sebisa mungkin tanpa mengandalkan bantuan dari Mumei dan Ikoma, karena sebagian orang belum bisa percaya terhadap mereka berdua. Selain itu, para penumpang juga mulai menyalahkan semuanya kepada Ayame, sehingga keadaan di dalam benteng besi menjadi semakin kacau. Dan ada juga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih benteng besi. Kabaneri dan siapapun yang memihaknya dipindahkan ke gerbong bagian belakang, sehingga semakin banyak korban berjatuhan karena tidak ada yang mampu melawannya. Pada saat itulah Ikoma memutuskan untuk keluar melewati lubang palka perbaikan. Sementara itu Ayame dan bawahannya terus berusaha menghentikan Kabane yang menyerang. もしかすると思ったより限界早いかもしれない。その時はあんた一人だよ。できる。
Ketika Mumei dan Ikoma menemukan jalan keluar, mereka segera membasmi Kabane yang ada di atas kereta. Setelah mereka membereskan yang di atap, Mumei tidak lagi mampu untuk bergerak karena dia telah melepaskan seluruh kekuatannya. Sementara itu di dalam gerbong, Ayame dan pasukannya sudah tidak lagi kuat menahan serangan. Hanya Ikoma saja yang masih bisa berjuang untuk mengalahkan Kabane yang paling kuat. Dengan meminum sedikit darah dari Putri Ayame, pada akhirnya Ikoma bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, sehingga dia bisa mengalahkan Kabane terkuat sekalipun. Setelah kejadian tersebut, secara perlahan orang-orang menerima mereka berdua. Bahkan diantaranya ada yang bersedia mempersembahkan darah kepada Mumei dan Ikoma. Berkat kejeniusan Ikoma, semua prajurit bisa menggunakan senjata yang lebih kuat. Dia juga menemukan pedang dengan logam khusus yang lebih efektif untuk melawan Kabane. Sedangkan Mumei yang sedang menemani anak kecil memberi pelajaran kepada orang yang melakukan keributan. Dia mendapatkan banyak pujian karena telah berhasil menenangkan situasi. Oleh karena itu, orang-orang menyarankannya untuk menjadi seorang pengawal atau seseorang yang bisa diandalkan untuk melindungi semua orang. Mereka tidak perlu khawatir lagi jika Mumei bersedia menjadi pengawal. Di waktu yang sama, benteng besi berhenti secara mendadak. Ternyata ada masalah yang mengakibatkan lintasan benteng besi tidak bisa dilewati. Pada saat itu, Mumei bertemu dengan seorang pria, lalu dia diperingati untuk segera menyelesaikan misinya. Sedangkan Ikoma membuat rencana untuk membuka jalan benteng besi. Dalam rencana tersebut, dia meminta bantuan kepada Mumei, tapi Mumei tidak akan ikut bertarung karena rencana itu bertentangan dengan keinginannya. 何やってたんだ？別に。匠もスカリも手伝ってくれるって。どうして一緒に戦わないんだよ。戦うよ。でもあんたの作戦には乗らないってだけ。 Mereka pun mulai menjalankan rencananya Ikoma. Sedangkan Mumei menyerang langsung ke wilayah sarang musuh. Tapi ternyata tempat yang telah dibereskan itu bukanlah sarang Kabane. Sebenarnya Kabane dengan jumlah yang sangat banyak telah berkumpul di bagian bawah. Mereka semua menyatukan diri sampai bentuknya terlihat seperti bayangan raksasa. Membantai semua Kabane yang ada di ruangan itu menjadi tidak berguna, tapi justru malah memancing mereka semua untuk menyerang. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Ikoma adalah mengendalikan alat berat. Dia membuka jalan agar semua orang bisa lewat. Selain itu, dia juga harus menolong Mumei yang sudah kewalahan melawan Kabane. Mumei mengingat kembali momen ketika temannya terbunuh. Lalu dia bangun dengan kondisi tubuh yang tertimpa reruntuhan. Sedangkan di atasnya, sekumpulan Kabane sedang mengejar benteng besi. Sehingga untuk sementara, mereka harus menjauh dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Ikoma datang menghampiri Mumei untuk membantunya keluar dari reruntuhan. Dia juga sempat menenangkannya ketika Mumei akan berubah menjadi Kabane. Ternyata ketika seorang Kabaneri tidak meminum darah, maka mereka akan kehilangan kesadaran. Dan hal itu telah terjadi pada temannya Mumei. Meskipun Mumei bilang tidak membutuhkan bantuannya, tapi Ikoma terus mencari cara untuk membantunya. Hingga pada akhirnya mereka kembali dikepung oleh segerombolan musuh. Sehingga Ikoma harus menghadapinya meskipun sangat mengerti bahwa dirinya adalah orang yang lemah. Pada akhirnya Mumei berhasil diselamatkan oleh para penjaga dengan menggunakan alat berat. Mumei kemudian menemukan Ikoma yang terbaring setelah mengalahkan banyak Kabane. Namun rintangan yang mereka hadapi belum cukup sampai di sini. Mereka kembali dikejar oleh Kabane yang telah berubah menjadi kesatuan kloni. Mumei menjelaskan bahwa Kabane itu bermaksud untuk menyerap mayat temannya. Karena mereka rakus, kemungkinan akan memakan apapun yang ada di hadapannya. Sedangkan untuk mengalahkannya hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan Kabane yang menjadi jantung di dalamnya. Dimulai dengan serangan meriam besar, kemudian setelah bagian luarnya mulai berpencar, Mumei sendiri yang akan langsung menghabisinya. Namun kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Ternyata lebih banyak orang yang terlibat dalam pertarungan. Semua orang bekerja sama sampai monster itu terkena meriam, lalu berhasil dikalahkan dengan serangan Mumei.